Halo semuanya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia akan mewawancarai Hansa dengan saya sendiri, yaitu Mardia Sarifatul Zahro. Saya Alfiana Priyansa. Saya Devi Pratiti. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertanyaannya aja nih. Oke, di sini ada Hansa. Hansa ini sebagai salah satu penulis novel di usia remaja nih. Keren banget gak sih? Tuh tangan dulu buat Hansa. Oke, Hansa, kira-kira bisa nggak kamu ceritain kayak tentang diri kamu sama latar belakang kamu pertama kali mulai nulis novel ini? Oke, jadi aku bakal ceritain ini aja ya, kenapa pertama kali aku suka baca gitu. Iya, boleh. Oke, jadi pertama kali waktu itu aku masih kelas 5 SD. Itu kan zaman-zamannya Covid ya, di rumah terus. Jadi pasti HP mulu nih, di tangan pasti HP terus. Nah, di situ tuh aku ngeliat orang-orang tuh pada baca Wattpad. Oh, Wattpad, iya. Dulu aku juga baca Wattpad. Tahu dong, ya. Tahu. Jadi itu aku penasaran tuh Wattpad tuh apa sih sebenarnya, terus aku download lah. Ternyata tuh banyak banget cerita-cerita yang menarik ya, bagi aku sendiri tuh menarik banget. Iya, benar. Terus setelah itu aku jadi suka mulai baca-baca gitu, baca-baca cerita pun itu di Wattpad. Nah, sampai di kelas 6 sampai di aku kelas 6 SD waktu itu tuh pasti tahu ya, Alternative Universe. Oh, AU. Iya. Di sini ada yang baca AU juga nggak guys nih? Temen kita baca AU juga nih, aku juga baca AU. Kira-kira Alfiano baca AU juga nggak? Baca tapi sedikit. Oh, sedikit. Dewi baca. Suka baca, suka. Oke, lanjut. Iya, jadi dari mulai kelas 6 SD itu juga mulai suka baca AU dari Wattpad, terus pindah ke AU, dan akhirnya mulai itu rasa baca buku dalam diri tuh mulai berkembang terus sampai aku akhirnya beli novel pertama sih novelnya karya Terelie ya. Oh itu iya sih, karena kan Terelia tuh dia basic banget. iya, kan, cocok buat fisik-fisik pemula gitu. Iya. Dan akhirnya setelah sekian lama mulai deh rasa dalam diri tuh kayak pengen nulis gitu. Ih, keren banget. Terus berarti ini karya pertama? Iya. Atau sebelumnya pernah coba nulis di media sosial gitu nggak? Pernah sih, pernah. Tapi ya masih di private, ya konsumsi diri sendiri. Oh gitu. iya. Jadi Kansa kan suka baca AU atau Wattpad ya. Nah, itu favorit bacaan di situ apa? Maksudnya benar-benar terkesan atau menariknya gitu. cerita yang bagi saya menarik gitu ya, bagi aku menarik gitu. Iya. Awalnya sih waktu kelas 5, waktu awal-awal baca Wattpad tuh masih kayak bingung gitu pengen baca apa. Soalnya belum tahu cocoknya nih aku nih di genre apa gitu. Iya. Tapi sekian lama baca terus akhirnya tuh aku nemuin genre yang cocok bagi diri aku, kayak fantasi itu masuk banget sih sama aku. Fantasi atau misteri juga itu cocok banget. Berarti karena kalau yang aku tahu ya, karya kamu ini kan termasuk ke fantasi. Berarti ini ada dorongan dari yang kamu baca juga ya, kamu bikin fantasi pasti, gitu. tentu aja. Oke deh, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira kamu ada terinspirasi gitu nggak dari misalnya film atau apa buku lain gitu untuk nulis karya kamu ini? Kan karena karya kamu ini kan ditulisnya bukan yang pada saat sekarang ini kan, tahunnya kayak beberapa tahun ke depan yang jauh banget gitu. Iya. Jadi selain dari AU atau Wattpad tadi, aku tuh juga suka nonton drama atau film-film yang genrenya tuh fantasi juga, atau ya genre menegangkan gitu. Drakor, kamu nonton drakor? Iya. Sumpah, siapa di sini yang nonton drakor juga? Boleh komen di bawah ya guys. Kalian suka nonton drakor apa? Ya, jadi karena sering nonton drakor juga, apalagi yang genrenya kayak zombie itu tentu ya lebih spesifiknya itu jadi lebih pengen nulis cerita yang genrenya kayak gini deh gitu. Kira-kira karena kan biasanya rata-rata nih kayak banyak nih aktor-aktor tertentu yang emang syuting di film-film yang fantasi gitu. Pasti kan ada dong satu aktor yang narik perhatian kamu banget.
Kira-kira ada nggak siapa gitu? Kalau fantasi ya, mungkin cewek boleh kan? Boleh, cewek boleh cowok. Park Ji Hoo. Oh, Park Ji Hoo. Oh, suka sama dia, ngefans sama dia. Sebenarnya nggak tahu sih, cuman ya oke lah, oke. Kira-kira ya kamu ada yang mau tanyain gak nih? Kira-kira apa hambatan yang paling sering kamu alami dalam menulis novel tersebut? Karena novel aku nih genrenya fantasi dan ada sedikit action gitu, aksinya. Aku tuh suka terhambatnya itu ketika nulis adegan terluka gitu loh. Jadi kan harus benar-benar mendeskripsikan rasa sakitnya itu ya. Benar-benar. Iya, jadi itu masih sedikit bingung gitu loh. Jadi harus benar-benar kayak Harus ngebayangin, iya kayak sakitnya gitu ya. gimana gitu. Iya. Apa harapan kamu buat dunia literasi di kalangan Gen Z? Oke, untuk kalangan Gen Z, aku sih berharap anak-anak zaman sekarang terutama Gen Z ya itu nanami rasa minat ingin baca buku gitu. Karena itu penting banget kan ya. Sebenarnya nggak harus fisik sih. Sekarang kan udah banyak juga e-library ya. Iya, Atau bener. kayak e-pusnas atau bahkan dari Wattpad, AU itu juga cocok banget untuk pemula yang pengen baca-baca gitu. Baru setelah kalau pengen ngembangin lagi boleh beli buku fiksi atau fisiknya gitu. Kayak contohnya untuk pemula itu cocok banget Terelia sih ya, aku saranin. Tapi dari banyaknya karya Terelia nih yang pernah kamu baca, ada nggak sih kayak salah satu yang jadi favorit kamu banget karena menurut kamu tuh plotnya tuh bener-bener beda dari buku-buku yang lain? Mungkin Hujan sih, soalnya itu novel pertama aku Hujan. Oh, Hujan, kamu baca pertama kali novel Terelia itu Hujan? Iya, itu juga novel pertama, bener-bener novel fisik pertama yang aku baca pas kelas 6 SD. Ih, keren banget, sumpah aku juga baca Hujan juga pertama kali, kayak di situ tuh kayak kesan dan pesan pertama buat Terelia tuh kayak ini bagus sih tulisan ini, penulis ini keren banget. Iya. Terus kalau misalnya nih kan kamu kayak udah nulis buku, terus kayak kamu kadang pernah nulis juga di media sosial. Nah, kamu pernah nggak sih kayak ngerasa write blog gitu, atau pernah sekali atau beberapa minggu gitu nggak nulis karena emang belum ada ide? Iya, itu pernah waktu nulis novel ini, novel pertama aku. Sebenarnya awalnya tuh waktu udah mulai nulis novelnya, aku tuh ada goals ya gitu. Jadi sehari tuh kayak 2 halaman sampai 3 halaman. Tapi lama-lama tuh kayak karena dari tugas sekolah juga kayaknya ya. Jadi mulai berkurang gitu. Jadi sehari kadang-kadang cuma setengah halaman. Nah, itu Setengah halaman. iya. Karena Tapi juga lumayan sih. idenya tuh juga udah mulai ini sedikit gitu. Sedikit, iya karena mungkin udah penuh sama tugas sekolah, udah pusing juga kan. Iya benar. Nah, boleh dong ditunjukin ke teman-teman yang nonton nih karya kamu, judulnya apa sih kalau boleh tahu? Jadi kayak karya pertama aku itu judulnya Maut Dalam Cahaya. Boleh diceritain tentang Maut Dalam Cahaya itu? Jadi ini genre utamanya tuh fantasi ya. Jadi ada seorang anak SMA nama Kinan, kok gue lupa sih. A few moments later. Jadi di novel ini yang saya tulis ini berkisahkan seorang anak SMA yaitu Kinan, dan ada 2 temannya juga namanya Kai dan Liam. Jadi pada suatu hari mereka itu ada kunjungan dari sekolah gitu, kegiatan dari sekolah, kunjung ke suatu museum. Dan di museum itu mereka menemukan sebuah tombol mungkin penghubung antara dengan dunia lain gitu. Jadi tanpa sengaja mereka tuh membuka portal gitu, portal mereka ke dunia lain gitu, Iya. yang bukan di tahunnya mereka iya. gitu ya. Jadi mereka tuh kayak time traveler gitu ke abad 21. Time traveler ke abad 21, dan di situ naasnya ketika mereka di abad 21 itu di situ tuh ada serangan wabah gitu.
Berarti ini tuh kayak komplikasi banget ya, kayak konfliknya Iya. itu banyak banget nih kan karena ada monster, terus mereka juga nggak ada di tahunnya mereka, terus juga ada wabah juga Iya, itu. bener-bener asing banget tambah ada wabah. Boleh tahu itu wabahnya apa sih? Wabahnya itu sebenarnya asalnya dari sebuah ramuan yang dibuat sama ilmuwan di tahun tersebut. Dan ini sebenarnya mereka bertiga, Kinan, Liam, dan Kai itu juga korban dari percobaan si ilmuwan ini. Berarti ilmuwannya ini jahat. Iya, antagonis Ya, dia. masuk akal sih. Tapi kayak ini seru ya kalau misalnya dilihat dari Kayaknya kita harus baca nggak sih? Iya, kita Iya. harus baca nih. Kira-kira ini tuh udah diperjualbelikan gitu nggak atau masih di sekitar sekolah aja? Oh, belum. Ini masih tersedia di perpustakaan sekolah saja. Oh, masih di perpustakaan sekolah aja Iya. ya? Berarti kalian kalau mau baca harus ke SMP 198 perpustakaan. Ya guys, kalian harus baca langsung karena ini emang keren banget. Apalagi yang nulis ini masih SMP, masih sekolah dan udah nulis buku sebagus ini. Kalian wajib baca sih. Ini kalau boleh tahu judulnya kan Maut dalam Cahaya. Itu terinspirasi dari mana? Judulnya. Ya, judul. Sebenarnya judul awalnya itu The Nightmare. Nightmare. Iya, judul awalnya The Nightmare, tapi karena harusnya bahasa Indonesia gitu ya. Jadi Maut dalam Cahaya. Jadi Maut dalam Cahaya itu kayak pas di ceritanya ini, pas mereka sengaja membuka portal ke dunia lain, mereka tuh seakan-akan ada cahaya yang menunjang mereka gitu. Jadi itu maut dalam cahaya. Cahaya yang menunjang mereka gitu. Iya sih, iya sih. Kan dia balik ke abad 21 ya. Iya. Nah, dia balik ke asal mulanya lagi nggak? Nah, ini sebenarnya plot twistnya ya. Berarti ada plot twistnya juga di sini ya, plot twistnya. Ya sebenarnya ini plot twistnya itu ini hanya mimpinya Kinan. Berarti semua yang mereka udah alamin termasuk konflik-konflik itu mimpi doang. Ya. Ya ampun, cuma mimpi doang. Terus nanti di akhir ceritanya itu gimana? Boleh nggak di spill dikit aja gitu? Kita juga Oke, jadi intinya itu mereka ketika lagi di perjalanan berkunjung ke museum ini ada sebuah kecelakaan dan itu tuh semua ketika kejadian-kejadian yang ada di abad 21 itu hanya mimpinya Kinan karena Kinan di sini koma. Endingnya koma. Hanya alam bawah sadar ya Kinan saja. Menarik sih, menarik ya. Ini menarik buat dibaca. Gimana sih nih menurut Alfiana nih pas sudah dengar cerita ini makin pengen baca nggak? Pengen banget sih dibaca. Jadi nanti kita selesai ini kita langsung ke perpus aja bareng-bareng buat baca. Oh boleh. Kita berarti langsung aja ya ke perpustakaan langsung baca. Oke, udah cukup lama ya kita bincang-bincang nih udah sekitar 13 menit. Oke, mungkin segitu aja dari kami kelompok 2 dengan saya Mardia Sarifatu Zahro. Saya Alpiano Apriansah. Saya Devi Pratiwi. Saya Kansari Fazmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.